Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu video pembelajaran matematika tentang matriks. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan setelah mengikuti pelatihan membuat video pembelajaran yang diadakan oleh PKM UNESA. Video ini saya buat bersama rekan saya, yaitu Bapak Suwanti. Kompetensi dasar KI 3 menjelaskan matrik dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian dengan matriks serta transpos matriks. KI 4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian antara dua matriks serta transpos matriks. Serta siswa diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Pengertian matriks. Matriks adalah bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom, serta berbentuk persegi panjang atau persegi yang dibatasi oleh kurung. Jadi, ciri-ciri matriks adalah terdiri dari baris atau yang diatur secara horizontal dan kolom yang diatur secara vertikal serta dibatasi oleh kurung. Kemudian, bilangan-bilangan yang terletak di dalam kurung itu dinamakan elemen matrik. Nah, ini matrik dibatasi oleh kurung. Dan di dalam ini disebut sebagai elemen matriks. Elemen yang letaknya mendatar atau horizontal itu disebut baris. Jadi, ini disebut sebagai baris. Ini juga baris. Ini baris pertama, ini baris kedua. Ini baris ke M. Elemen-elemen yang letaknya membujur disebut sebagai kolom matriks. Ya, disebut sebagai kolom matriks. Ini disebut kolom yang membujur atau vertikal. Ini disebut kolom 1. Ini disebut kolom 2 dan seterusnya sampai kolom ke N. Banyaknya baris dan kolom dari suatu matriks disebut sebagai ordo matriks. Jadi, ordo matriks adalah banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom. Tidak perlu dihitung hasilnya. Matriks disimbolkan dengan huruf besar. Seperti ini, disimbolkan dengan A kapital atau A huruf besar. Sedangkan elemen-elemen matriks disimbolkan dengan huruf kecil. Seperti ini disimbolkan dengan A kecil. Barisan matrik dilambangkan dengan I. Di sini barisannya dilambangkan dengan M. Ya, maaf, dilambangkan dengan M ya. Sedangkan kolom matrik disimbolkan dengan J. Jenis-jenis matriks. Ada 7 jenis matriks yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, matriks baris. Disebut matriks baris karena matriks baris terdiri dari hanya satu baris. Contoh matriks A yang terdiri dari satu baris dan 3 kolom. Dan matriks B yang terdiri dari satu baris dan juga 3 kolom. Kemudian, matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Boleh lebih dari satu baris, tapi harus satu kolom. Itu akan disebut sebagai matriks kolom. Contohnya matriks A. Matriks A di sini terdiri dari 3 baris dan terdiri dari satu kolom. Karena dia terdiri dari satu kolom, maka dia disebut matriks kolom. Matriks persegi. Disebut matriks persegi jika baris sama dengan kolom. Banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Contoh matriks A. Ini memiliki 2 baris dan memiliki 2 kolom. Jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Oleh karena itu, matriks A ini disebut sebagai matriks persegi. Kemudian, matriks B ini terdiri dari 3 baris, juga terdiri dari 3 kolom. Karena
jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya, yaitu sama-sama 3, maka matriks B ini juga disebut sebagai matriks persegi. Kemudian matriks segitiga. Matriks segitiga itu sendiri dibagi lagi menjadi 2, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas adalah matriks yang elemen-elemen pada diagonal utama. Ini diagonal utama, dan di atasnya, ini di atasnya diagonal utama, itu tidak semua 0. Ini tidak semua 0. Sedangkan yang lainnya atau yang di bawahnya ini 0. Disebut segitiga atas karena memang bentuknya seperti segitiga dan letaknya di atas. Begitu pula untuk matriks segitiga bawah. Berarti elemen yang ada di diagonal utama dan di bawahnya diagonal utama ini bukan 0. Selain elemen ini, itu adalah 0. Itu disebut sebagai matriks segitiga bawah. Yang kelima, matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi. Syarat utama matriks diagonal, matriks persegi. Jadi, jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom. Dengan setiap elemen yang tidak terletak pada diagonal utama adalah 0. Jadi, selain diagonal utama itu 0. Yang diagonal utama tidak boleh 0. Ini harus berupa angka lain selain 0. Itu disebut matriks diagonal. Yang keenam, matriks identitas. Matriks identitas merupakan matriks diagonal. Syaratnya harus matriks diagonal. Jadi, yang berupa angka hanya diagonal utamanya. Selain itu, 0. Namun, di diagonal utama ini juga harus merupakan angka 1. Kalau di diagonal utama ini selain angka 1, namanya matriks diagonal. Kalau di diagonal utama ini semuanya angka 1, itu disebut sebagai matriks identitas. Terakhir, matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya adalah 0. Contohnya matriks D. Matriks D ini elemennya semuanya 0, sehingga matriks D ini disebut sebagai matriks 0. Kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks adalah dua matriks yang memiliki ordo sama dan mempunyai nilai yang sama dari tiap-tiap elemennya. Jadi di sini ada dua syarat. Ordonya harus sama, elemen-elemen yang seletak juga harus sama. Kesamaan dua matriks juga sering disebut kemandirian dua matriks. Dua buah matriks dikatakan sama atau matriks A sama dengan matriks B apabila ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Kemudian, elemen-elemen yang seletak juga sama. Contoh, diketahui matriks sebagai berikut. Ada matriks A, ada matriks B, ada matriks C. Tentukan apakah A sama dengan B sama dengan C. Nah, di sini kita lihat A 3 min 1 0 4 2 3 min 1 3 min 5. Di sini sama semua ya, A B C sama semua. Baris kedua A B C juga sama. Kemudian baris 3, nah ini ada yang beda, yaitu angka 3 pada matriks A, di matriks B negatif 3, dan di matriks C itu 3. Jadi A bukan sama dengan B, bukan sama dengan C. Yang benar adalah A tidak sama dengan B, B tidak sama dengan C, dan A sama dengan C. Kemudian operasi-operasi pada matriks. Ada 3 operasi pada matriks, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sedangkan untuk perkalian sendiri itu dibagi lagi menjadi 2, perkalian dengan skalar dan perkalian dengan matriks. Pertama, kita akan mempelajari tentang penjumlahan matriks. Dua buah matriks A dan B dapat dijumlahkan jika keduanya memiliki ordo yang sama. Penjumlahan matriks diperoleh dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Hanya elemen-elemen yang seletak yang bisa dijumlahkan. Misalkan matriks A adalah A, B, C, D, dan matriks B adalah E, F, G, H.
A tambah B itu sama dengan A, B, C, D ditambah E, F, G, H. Ini yang seletak ditambahkan. A tambah E, B tambah F, C tambah G, D tambah H. Contoh, jika A adalah negatif 1, 3, 1, 2, 5, 0 dan B adalah 3, negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3, berapakah A tambah B? Dijawab, A tambah B sama dengan matrik A ditambah matrik B. Min 1 tambah 3, 2, 5, 3 tambah min 2, 1, 1 ditambah min 1, 0, 2 ditambah 1 itu 3, 5 ditambah 2 itu 7, 0 tambah 3 itu 3. Kemudian untuk pengurangan matriks sama dengan penjumlahan. Dua buah matriks A dan B dapat dikurangkan jika keduanya memiliki ordo yang sama. Pengurangan matriks diperoleh dengan cara mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Misalkan A sama dengan A, B, C, D dan B sama dengan E, F, G, H, maka A dikurangi B sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H. Dan yang seletak nanti dikurangkan. Contoh, jika A adalah negatif 2, 4, negatif 1, 3, 1, negatif 2 dan B adalah 3, 1, 1, negatif 2, negatif 4, 0, maka tentukan A dikurangi B. A dikurangi B berarti sama dengan matriks A dikurangi matriks B. Kita kurangkan unsur-unsur yang seletak. Negatif 2 dikurangi 3, negatif 5, 4 dikurang 1, 3, negatif 1 dikurang 1, negatif 2, 3 dikurang negatif 2, 5, 1 dikurang 3, 1 dikurang negatif 4, 5, negatif 2 dikurang 0, negatif 2. Perkalian matriks dengan skalar. Jika K adalah bilangan real dan A suatu matriks berodo M kali N, maka K adalah matriks M kali N yang setiap elemennya dikalikan dengan K. Contoh, ada matriks A yang elemennya adalah A, B, C, D dan K adalah skalar. Maka K kali A adalah K kali A, K kali B, K kali C, dan K kali D. Contoh, diketahui matriks A5 negatif 2, 1, negatif 1, 3, 2. Tentukan 3A. 3A berarti 3 kali 5, 3 kali negatif 2, 3 kali 1, 3 kali negatif 1, 3 kali 3, 3 kali 2. Hasilnya adalah 15, negatif 6, 3, negatif 3, 9, 6. Perkalian matriks dengan matriks. Jika matriks A berordo M kali N dan matriks B berordo N kali P, maka hasil kali matriks A kali B adalah matriks berordo M kali P. Misalkan A sama dengan A, B, C, D dan B sama dengan E, F, G, H, maka A kali B adalah matriks A kali matriks B. Rumusnya A kali E ditambah B kali G, A kali F ditambah B kali H, C kali E ditambah D kali G, C kali F ditambah D kali H. Catatan, A kali B itu hasilnya pasti beda dengan B kali A. Kenapa? Karena tidak berlaku sifat komutatif pada perkalian dua matriks. Contoh, jika A adalah matriks 2, negatif 1, 3, negatif 2 dan B adalah negatif 4, 2, negatif 1, 1, tentukan AB dan BA. Jawab, AB sama dengan 2, negatif 1, matriks A dikali dengan matriks B. Hasilnya adalah negatif 7, 3, negatif 10, 4. Kemudian BA adalah matriks B dikali dengan A. Hasilnya adalah negatif 2, 0, 1, negatif 1. Di sini bisa kita lihat bahwa hasilnya itu berbeda. Oleh karena itu berarti terbukti bahwa dalam matriks A kali B itu beda dengan B kali A. Transpos matriks. Matriks AIJ jika ditranspos maka akan menjadi matriks AJI. Transpos disimbolkan AT, dibaca transpos matriks A. Artinya, semua baris pada matriks A menjadi kolom pada matriks AT. Dan semua kolom pada matriks A menjadi baris pada matriks AT. Transpos berlaku untuk semua matriks berordo berapapun. Contoh A 39 negatif 5 6 ditranspos menjadi 3 negatif 5 9 6.
B 10 9 min 8 min 3 min 12 7 min 6 0. Ditranspos jadi 10 negatif 12 9 7 negatif 8 negatif 9 negatif 3 0. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa difahami.